Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizpan Rapsanjani selaku moderator pada presentasi kali ini, dan teman saya Puji Aledia Angguna, Rani Setiawati, Reza Rizky Ardiansah, Reza Nul Alfian. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu Bapak Lalu Adi Permadi SEMM. Baik, kita langsung saja ke penyampaian materi pertama, yaitu saudara saya Reza Rizky Ardiansah. Kepada saudara Reza Rizky Ardiansah dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Reza Rizky Ardiansah. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Rani Setiawati. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya komunikasi lintas budaya. Yang pertama, adanya dorongan untuk melakukan mobilitas. Tidak bisa dipungkiri, dengan perkembangan teknologi sekarang ini, fasilitas transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya semakin berkembang, sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sudah menjadi hal yang tidak asing lagi apabila suatu individu melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berbagai dasar kepentingan. Perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lainnya inilah yang memicu terjadinya komunikasi antar budaya. Karena seperti yang kita tahu, antara satu wilayah dan wilayah lainnya tentunya memiliki pemahaman, keyakinan, adat, dan norma yang berbeda-beda. Sehingga secara tidak langsung, untuk bisa menjalin komunikasi yang baik, kita harus bisa memahami dan mengerti secara penuh mengenai adat dan norma setempat. Faktor yang kedua yaitu dorongan kebutuhan ekonomi. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seringkali seorang individu melakukan perpindahan dari negara satu ke negara lainnya ataupun dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Dengan berbagai pertimbangan perekonomian ini, mereka akan berkecenderungan memilih wilayah mana yang sangat berkembang dan memiliki peluang yang besar terkait dengan bidang perekonomian. Dan saat mereka melakukan mobilitas tersebut, untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan perekonomian yang mapan, mau tidak mau mereka harus bisa menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal setempat. Hal itu menjadi sangat penting karena bisa lebih mempermudah kita dalam mencari pekerjaan nantinya. Disitulah komunikasi antar budaya akan terjadi. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Rani Setiawati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Reza Nul Alfian. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang faktor terjadinya komunikasi lintas budaya. Adanya kebijakan imigrasi. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, tak jarang seorang individu mau tidak mau harus melakukan imigrasi. Entah ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup, menempuh pendidikan, dan lain sebagainya. Imigrasi merupakan suatu
perpindahan individu dari negara satu ke negara yang lainnya. Itu tidak akan terlepas dengan yang namanya komunikasi. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rezanul Alfian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Puji Aledia Anggota. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan penghambat komunikasi lintas budaya. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya Puji Aledia Angguna yang akan menjelaskan bagaimana atau apa saja bentuk hambatan komunikasi lintas budaya. Adapun hambatan komunikasi lintas budaya ada 9. Pertama yaitu hambatan fisik, hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Kemudian yang kedua adalah hambatan budaya, hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, sosial yang berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman, penghambat komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Kemudian adalah penghambat persepsi, yaitu hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan sesuatu atau memaknakan sesuatu. Kemudian adalah hambatan motivasi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terlambat. Kemudian ada penghambat komunikasi nonverbal, yaitu hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gestur, atau orang sering mensalahartikan gestur dari seseorang. Kemudian adalah kompetisi. Hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan. Kemudian ada penghambat emosi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Yang terakhir adalah hambatan bahasa. Hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puji Aledia Angguna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya. 1. Membantu pemahaman proses komunikasi lintas budaya. 2. Membantu pemahaman komunikasi antar budaya. 2. Membantu manajemen konflik. 4. Menyadari bahwa budaya yang kita miliki juga memiliki bias. 5. Membantu mengasah kepekaan kita. 6. Membantu pemahaman budaya lain. 7. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. 8. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. 9. Membantu memperkaya kemampuan berbahasa. 10. Membantu menghindari kesalahpahaman dengan orang lain. 11. Mempelajari dan meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Sekian presentasi dari kelompok pinjol
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.